Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diperkenankan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kalau tanpa seizin dan pertolongan Allah, rasa-rasanya mustahil kita bisa silaturahim di masjid ini. Betul Bapak Ibu ya? Mustahil rasanya. Tapi karena izin dan pertolongan Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat alhamdulillah. Itulah syukur dan pujian tertinggi. Kita sematkan, kita alamatkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti bangun tidur diajarkan doa oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari matinya kan. Jadi kita ini baru bangkit dari kematian ini Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama sudah lama Bapak Ibu ya. Ya, ini alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali. Bapak Ibu, mengaji itu yang pertama nilai paling besarnya adalah silaturahim. Anggaplah mungkin ilmu si ustadz kita tidak paham Pak Bu, tapi silaturahimnya tetap ada. Jadi di dalam bermajelis ilmu itu poin paling penting nomor satu malah silaturahim. Ada syekh kami Pak dari Timur Tengah waktu dulu masih mondok, beliau berkata, in kuntum la tafhamu ma qultu ilaikum jami'an, kata beliau, kalau kalian semua tidak paham apa yang aku sampaikan kepada kalian semua, fala ba'su, tidak apa-apa. Jadi kalau duduk di majelis beliau, karena beliau selalu berbahasa Arab dan kita waktu itu santri baru belum paham, kata beliau tidak apa-apa. Kenapa? Di majelis ilmu itu tidak dapat ilmu mungkin wajar, tapi insya Allah berkah mesti didapat. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah Bapak Ibu ya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, karena di Masjid Al-Ma'ruf juga sudah ada kajian tafsir, lah kami berikan mungkin tafsir dari arah yang berbeda. Maaf Bapak, biasanya beliau yang rutin hari Rabu tafsir surat apa? Al-Baqarah, surat pendek? Oh, baru mulai ya, baru mulai. Baru mukadimah ya. Pakai tafsir Ibnu Katsir Al-Munir. Oh, tafsir Al-Munir, alhamdulillah. Jadi tafsir Al-Munir itu nanti salah satu tafsir yang jarang dibahas Bapak Ibu. Jadi nanti diikuti. Kenapa? Tadi kalaupun kita ilmu tak paham, minimal silaturahim, minimal. Ingat kata Nabi, silaturahim itu melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Nah, mudah-mudahan rezekinya lapang semuanya Bapak Ibu ya. Pagi ini Bapak Ibu, subuh ini kita membahas pangkal awal dari semua kebaikan manusia. Jadi kebaikan itu ada awalnya. Jadi kalau kebaikan tidak berawal, maka kebaikan itu bahaya. Segala sesuatu itu ada simpul pertamanya namanya. Kalau awalnya ini tidak baik, maka seterusnya goyah dan rapuh. Mau contoh, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi, ada seorang laki-laki sholat 60 tahun, sholatnya tidak diterima. 60 tahun, 1 tahun berapa hari Pak? 365 hari ya, 1 tahun. Sehari minimal sholat 5 waktu, betul? 5 kali 3, 65. Kalkulator.
Sebentar Bapak Ibu, pakai kalkulator ya. Kita rata-ratain saja 365 dikali 5. Ya. Kemudian dia ada berapa tahun? 60 tahun. Berarti kali 60 lagi kan? 60. 109.500 kali sholat minimal. Kata Nabi, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, tidak satu pun diterima. Inilah kalau kebaikan yang kita lakukan awalnya keliru, pangkalnya keliru. Makanya kita pagi ini, subuh ini mengkaji. Kalau ada kebaikan, awalnya apa, pangkalnya apa, biar awalnya tidak keliru. Dan itu nanti yang Nabi lakukan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti ya, makanya di flyer ditulis awal semua kebaikan manusia, tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wah, apa yang berbahagia. Ya. Jadi ketika kebaikan itu awalnya keliru, maka perjalanan berikutnya keliru. Bila rumah yang dibangun pondasinya keliru, mau bangun rumah 3 lantai, pondasinya kecil, rapuh, betul? Ya, walaupun dindingnya terbuat dari baja, ya, walaupun atapnya terbuat dari berlian dan emas permata, tapi tetap rapuh. Kenapa? Awalnya sudah keliru. Pak, karena kami dulu adalah seorang atlet, kalau boleh kami bilang, Pak, lari itu ketika lomba itu bukan awal. Usain Bolt, sprinter tercepat di dunia, 100 meter hanya membutuhkan 9,2 detik kurang lebih. Saya takut keliru Bapak Ibu, kurang lebih lah ya. Usain Bolt, apa kata Usain Bolt? Aku latihan bertahun-tahun setiap hari untuk kesuksesan dalam tak sampai 10 detik. Apa awalnya Usain Bolt? Latihan. Dulu kami atlet, Pak. Latihan atlet itu lari sehari 3 kali, Pak. Jam 2 itu lari, Pak. Mutarin lapangan sepak bola itu setelah 10 kali sprint, Pak, 2 kali, Pak. Muntah-muntah kuning, Pak, yang ikut latihan itu, Pak. Awalnya sudah begitu, ya. Pernah nonton film Spartan, Pak? 300, judulnya 300 Spartan. Lihat awalnya, untuk memilih pasukan Spartan sangat selektif, betul? Tengkorak kepalanya dicek dulu, betul? Awal dari segala sesuatu itu yang paling penting di dalam Islam. Bahkan bukan hanya dalam Islam, dalam dunia pun begitu. Buat rumah, buat gedung, mulai usaha. Coba Pak, mulai usaha awalnya acak-adut, tidak jelas. Sistem keuangan, sistem pembukuan, output inputnya, betul? Manajerial, peraturan SOP di tempat usaha nggak jelas. Coba bayangkan apa yang terjadi, kacau balau. Makanya kan orang usaha itu awal-awalnya adalah apa strategi kita, bagaimana nanti peraturan di kantor, apa saja keperluan kita di kantor, kan begitu Pak ya. Itu begitu ya. Jangankan kebaikan yang besar, bahkan untuk mengundang seorang yang besar saja awalnya harus benar dulu, betul Pak? Mau ngundang bupati, prosedurnya kan ada, betul? Tidak sembarangan Pak, ada prosedur yang harus dipenuhi. Tidak ada ngechat, Assalamualaikum Pak Bupati, tak undang ya kajian besok subuh, bisa datang nggak? Tidak gitu rupanya caranya, betul? Nah ini, jadi kita pagi ini subuh ini cobalah mengupas dari surat Al-Alaq. Dari mana Ustaz dapat judul itu? Memang ada kata-katanya. Kami bawakan tafsir Al-Azhar ditulis oleh Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah, Profesor Dr. Buya Hamka, menafsirkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di bagian paling pertama tafsir ayat, apa kata beliau? Tak bacakan, biar Bapak Ibu jangan mengira saya mengarang-arang cerita kan. Ini halaman 624 jilid 9. Yang nggak punya nanti dibeli. Ini ulama Indonesia Pak, pahlawan ini Pak, membuat tafsir 9 jilid. Kok yang nggak punya kita nih kelewatan Pak. Kata orang barat Pak, kata orang barat, jangan berdebat dengan orang yang rak TV-nya lebih gede daripada rak bukunya. Ayo cek di rumah. Paham Bapak Ibu ya? Nah, saya kalau ada orang rak TV-nya gede, saya nggak mau debat Pak. Percuma.
Betul Pak ya? Nanti ada rezeki beli. Nanti masjid mudah-mudahan punya tafsir kan? Ada tafsir. Saya waktu jadi pengurus masjid lengkap Pak. Fathul Bari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar Buya Hamka lengkap. Ya, fikih 4 mazhab lengkap. Jadi jamaah kalau datang ada masalah baca buku. Habis baca buku baru diskusi sama ustaz dulu. Ya Pak ya. Nah ini saya bacakan halaman 624. Saya bacakan Pak. Ustaz enggak hafal? Hafal Pak. Cuma kadang-kadang jamaah mikir ini ustaz masih muda kok hafal semua. Kata Buya Hamka, dalam suku pertama saja wahyu diturunkan pertama itu kan Al-Alaq 1 sampai 5, betul? Dalam suku pertama saja, suku itu suku kata maksudnya. Ada kata perintah bacalah. Telah terbuka kepentingan pertama dalam perkembangan agama, bahwa kepentingan pertama awal berkembangnya agama adalah bacalah. Jadi Pak, saya kalau mendengarkan teman-teman saya ceramah sesama ustadz, makanya saya tak disukai oleh banyak ustadz. Kenapa? Saya tipikal orang yang saya berdakwah karena Islam dan dengan Islam Pak, bukan golongan Pak saya. Jadi kalau memang perkara yang pertama yang membuat kita sukses itu bukan sholat, saya terang-terang apa adanya saja. Bukan sholat kok. Jelas wahyu pertama bukan solu. Coba Pak kita kritis sedikit, kenapa wahyu pertama bukan turun sholat lah, betul? Coba Pak, kenapa wahyu pertama bukan turun sumu, puasalah? Kenapa wahyu pertama bukan yang turun tasaddaqu, bersedekahlah? Tapi yang turun pertama perintah Allah dari 114 surat, 30 juz, ada 6.600 lebih ayat. Turun yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Dan Iqra Pak. Iqra. Nalar kritis ini kami dapatkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ketika mengupas wahyu pertama. Kata beliau, coba kita kritis sedikit, kata beliau. Kenapa yang turun pertama bukan sholat lah? Kenapa yang turun pertama bukan puasa lah? Kenapa yang turun pertama bukan sedekah lah? Kenapa bukan yang turun pertama haji lah, umrah lah? Kenapa yang turun malah Iqra, bacalah? Apa kata Buya Hamka? Luar biasa Pak, bahwa rupanya kata Buya Hamka, kepentingan pertama dalam perkembangan agama adalah bacalah. Masya Allah Pak. Buya Hamka nih Pak. Ustadz bikin judul begitu. Jadi gini Pak, kami punya seminggu itu hampir 21 kajian rutin Pak. Rutin loh Pak. Ya, saya punya kajian rutin di Warung Stik, temannya Pak Irwan dulu ya. Dulu Mas Jody itu temannya beliau. Sekarang Warung Stik itu punya gedung. Gedungnya ada liftnya. Nah, itu di lantai 5 Pak. Ada kajian tafsir, tapi beda Pak dengan di sini. Tafsir tentang sifat karakter manusia. Jadi karakter manusia itu di dalam Al-Quran Allah terangkan. Tafsir ayatnya seperti apa itu ada. Itu di sana. Itu rutin Pak. Ya. Ada rutin di Kopi Klotok. Itu beliau Bu Yani yang punya Kopi Klotok itu sama teman-temannya ngaji. Rutin Pak. Jadi kajiannya rutin, kitabnya jelas, itu judulnya beda terus. Harus dibuat judul. Cara membuat judul, oke, kita membaca materi dulu tuntas, minimal dari 5 sampai 10 buku, sudah paham, baru dibuat judul namanya Pak. Ya. Surat apa, ayat berapa, kemudian penjelasannya seperti apa. Dan hari ini Pak, kenapa kok kemudian Ustadz, kenapa tadi Ustadz buka dengan kalimat hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani, ada orang sholat 60 tahun tidak diterima. Kenapa? Pak, orang kita nih sekarang Pak, kalau sudah sholat kayak merasa penduduk surga aja, betul? Apalagi kalau jidat sudah hitam Pak, tambah lagi jenggot agak panjang sedikit, betul? Pakai pula jubah putih kan, apalagi pulang dari haji kan Pak. Masya Allah Pak, kayak seakan-akan dialah penduduk surga, yang lain numpang Pak. Seakan-akan.
Bisa pula ceramah sedikit, seakan-akan penduduk surga, Pak. Maaf Pak, kami yang berdiri di depan ini tidak pernah sedikit pun merasa lebih baik daripada jamaah. Ya, tidak pernah. Jadi pangkal awal dari semua kebaikan dalam beragama, dalam berislam, maka Allah bilang dalam wahyu pertama yang turun apa? Iqra, bacalah. Inilah awal dari semua kebaikan manusia, bacalah. Maka Allah berfirman, kami bacakan Bapak Ibu, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa kata Allah? Saya yakin ini ramai nih anak-anak musik, anak-anak pondok ya. Mondok ya Bapak Ibu ya, benar ya? Ini hafal, insyaallah hafal. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, ini 5 wahyu pertama yang turun. Setelah 5 wahyu ini turun, Pak, senyap sunyi. Belum ada wahyu turun setelah itu. Ini wahyu pertama turun. Ya. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maaf Bapak Ibu, mungkin tahsin sedikit. Itu ada 2 qalqalah, satu namanya qalqalah sughra, satu lagi namanya qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu huruf qalqalah, baju di toko mati itu di tengah kata. Sughra tipis, lanjut mantul. Iqra, 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 mantul tapi lanjut. Jadi kalau kita baca iqra, ini sebenarnya kurang tepat. Kubra tebal banget, itu di ujung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kubra di belakang. Bapak Ibu ya. Di tengah sughra. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari 'alaq, segumpal yang menempel di rahim ibu. Ya alhamdulillah Pak, istri saya itu sedang isi. Jadi saya mengikuti dari awal. Jadi Pak, maaf agak mungkin ini ya. Jadi sperma laki-laki itu kalau menjadi membuahi itu Pak, dia nempel. Itu sperma yang bagus. Sperma itu Pak, maaf, itu kayak kecebong. Ada kepala, ada ekornya. Ada sperma itu kepala, ada ekornya nggak ada. Ada yang kepalanya nggak ada. Itu nggak jadi Pak. Ya, itu ada ilmunya. Ada spermanya keluar tetapi tidak bisa membuahi. Sperma yang bagus, rahim yang bagus, nanti akan adalah menempel satu saja yang lolos, dia satu aja. Atau yang hoki, yang beruntung, yang bejo, kembar 2 dan seterusnya. Itu menempel di rahim ibu Pak. Kalau saya tidak keliru itu sebelah kiri rahimnya itu. Nanti di sana dia menempel, alaq, menempel dia Pak. Ya, menempel. Kalau kita bapak-bapak nih ikut ke dokter spesialis, dokter obgyn Pak, itu masya Allah betapa kita melihat bukti kebesaran Allah. Rahim ibu itu memang sesuatu yang paling luar biasa kokohnya. Ya, kokoh luar biasa. Jadi hantaman dari luar kayak manapun itu bisa diatasi oleh rahim. Karena Pak, maaf, janin ini sangat rentan. Salah-salah bisa keguguran. Ya, bahaya. Nah, jadi trimester awal, trimester 2, trimester 3 nanti itu, makanya dalam surat Luqman kan, hamil itu makin berat, makin berat, makin berat. Itu kalimatnya dalam Al-Qur'an begitu. Kata Allah, Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang menggumpal dan menempel di rahim ibu, menempel, alaq, menempel di rahim. Ya. Kemudian Allah bilang lagi, ya, Iqra wa rabbukal akram. Coba lihat Pak kalimatnya, lihat. Iqra, bacalah, wa rabbuka.
Ini bukan maksudnya warabbaka beda dengan warabbuka. Warabbuka itu bu itu marfu dalam bahasa Arab. Rabbun, Tuhanmu, Allah. Rabbun di sini jadi subjek bukan objek. Jadi kata Allah di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Jadi Pak, rupanya kita itu bisa membesarkan Allah, memuliakan Allah. Agama ini besar kalau Iqra dulu. Allah besarkan agama kita, Allah terima ibadah kita, Iqra dulu. Allah lanjutkan, ya. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kepada kita ilmu dengan al-qalam. Al-qalam itu di dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kata beliau al-kitabah, catatan. Catatan. Pak, jangan tersinggung Bu ya, Pak, Bu, karena kan ngaji tafsir yang Rabu juga baru kan, jangan tersinggung. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tanda kehinaan datang kajian tak buat catatan. Jangan tersinggung, ini kan ngaji baru kan, jangan tersinggung, paham Bapak Ibu? Ya. Jadi saya tidak pernah melihat tahajud orang Pak. Tahajud itu sunnah, tapi belajar itu wajib Pak. Ya. Ibnu Abbas dalam kitab Ahbabullah ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, apa kata beliau? Aku kalau bangun 1/3 malam terakhir aku tidak tahajud, aku belajar ilmu. Berarti tahajud keliru? Enggak. Yang salah itu kita menganggap amalan sunnah hebat, ini yang ini kita tinggalkan, betul? Allah bilang, Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kita ilmu, kita akan dapat ilmu, kata Allah. Syaratnya apa? Punya kolam, catatan. Ya, ada hadis sahih kata Syekh Albani, derajatnya sahih. Apa bunyinya? Qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan. Maaf Pak, ini adik-adik di pondok. Saya mungkin usul Pak. Jadi kita dulu di pondok itu Pak, kalau nggak punya catatan nggak boleh masuk kelas Pak. Kalau kita kajian di masjid dengan warga, kita nggak bawa catatan nggak boleh masuk Pak. Itu seperti itu Pak. Saya kuliah di UII Pak, dosen saya itu 25 juta sejam, bayarannya 25 juta sejam, 1 jam. Jadi kalau sehari dia menjadi pembicara 5 jam, 125 juta, oke Pak ya. Itu ada satu yang tidak menulis di kelas, tidak buat catatan, itu kelas dihentikan Pak. Kuliah Pak, ini kuliah public speaking. Kelas dihentikan, stop, kata beliau, stop. Semua nyatat kecuali satu orang, dia bilang you. Dia sering menjadi pembicara Eropa, Amerika, jadi bahasa Inggrisnya fasih banget. Dia bilang, kenapa Anda tidak mencatat? Dia bilang, saya punya buku catatan Pak, tapi saya tidak punya pena. Yang punya pena 2, angkat tangan. Saya pinjam dulu untuk dia. Sudah dipinjamin, stop dulu, dia bilang, jangan lanjutkan kelas. Apa kata beliau? Berpuluh-puluh tahun saya mengajar di mana-mana, tidak pernah saya ketemui orang gagal, melainkan orang-orang yang tidak menghargai ilmu tapi tak dicatat, kata beliau. Mau tak tambah lagi? Imam Syafi'i pernah berkata, bermajelis ilmu itu seperti berburu, kata beliau. Kalau dapat hewan buruan, ikat. Maaf Pak, ini bahasa beliau agak kasar Pak ya. Alangkah bodohnya orang itu dapat ilmu tapi tak diikat dengan catatan, kata beliau. Pak, kami belajar dulu di sekolah. Mas Ruri dalam negative learning bilang, orang yang belajar hanya di waktu-waktu tertentu namanya alienasi, virus. Kami belajarnya di sekolah saja, kata Dr. Adian Husaini, apa? Sekolahisme. Ustadz, saya pedagang, bukan ulama, bukan ustadz. Jadi yang saya catat adalah ilmu dagang. Apa kata Dr. Adian Husaini dan Mas Ruri dalam negative learning? Itu namanya linearisme. Ustaz, saya belajar untuk mencari ijazah, di sini tidak ada ijazah. Apa kata pakar pendidikan? Itu namanya misorientasi. Gini-gini saya sarjana pendidikan loh Pak, cuma tidak ditulis saja gelarnya, paham Pak ya? Ayo Pak, yang bilang Allah lah, betul. Alladzi 'allama bil qalam.
Saya ada kajian rutin Pak di Temanggung. Masjidnya 2 kali ini 2 lantai Pak, full. Sepadat ini Pak, full sampai depan, 2 lantai, full Pak. Pertemuan pertama kayak gini, karena saya belum sampaikan, saya sampaikan pentingnya mencatat. Di pertemuan kedua Pak, semua yang masuk dikasih pena dan kertas. Yang nggak bawa dikasih, siapin. Full terus kajiannya Pak. Saya sampaikan Pak, keberkahan kajian ini saya bilang adalah, kalau ada yang memang model belajarnya mencatat, silahkan mencatat. Kalau ada model belajarnya nanti di rumah mencatat, tidak apa-apa. Saya bilang tidak harus di sini mencatat, betul? Karena ada beberapa orang itu model belajarnya di tempat belajar mendengar, di rumah baru merangkum. Ada. Tipikal orang begitu ada. Jadi saya tidak menganggap bapak-bapak, ibu-ibu yang tak menulis salah, belum tentu, betul Pak ya? Mungkin mencatatnya di rumah, betul? Nah, saya yakin bapak ibu ini di rumah merangkumnya. Yakin. Aman Pak, direkam Pak. Jadi bisa ulang-ulang, betul Pak ya? Ya. Lihat, Masya Allah Pak. Lihat kata Allah, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Artinya kita didapat ilmu itu dari Allah Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bawakan beberapa tafsir. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi menyandingkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu pertama dengan surat Al-A'raf ayat 179. Disandingkan dengan Al-A'raf ayat 179. Ini luar biasa Pak. Apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh banyak dimasukkan ke dalam neraka itu dari kalangan jin dan manusia. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Mereka punya hati, pikiran, tapi tak dipakai untuk berfikir. Kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak dipakai untuk memperhatikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinga tak dipakai untuk mendengar pengetahuan. Allah yang bilang. Lihat, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Jadi Pak, binatang ternak itu Pak, ngerti, ini makanan hijau dimakan, ini tidak layak makan. Itu binatang Pak, itu hewan, betul? Ketika Allah berfirman balhum adol, kenapa manusia lebih hina daripada binatang ternak? Hati, mata, telinga tidak dipakai untuk mendengar, melihat yang baik-baik. Ada flyer kajian Ahad subuh di Masjid Al-Ma'ruf, perumahan Jatimas, Permai, betul Pak ya? Udah baca Pak, tak datang dia. Diumumkan oleh pembawa acara, kita ada kajian bla 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 bla. Ini alhamdulillah, berarti ini yang datang-datang hati, mata, telinga terpakai, betul Bapak Ibu ya? Nah, ini yang datang, ini yang terpakai semua ini. Ya. Pak, Bu, kita doakan besok mengaji lebih banyak lagi yang datang, betul? Syukur-syukur luar dalam full semuanya. Mantap, Bapak Ibu. Ya. Allah yang bilang, bahkan kami menemukan di dalam surat ini, surat Al-Furqan ayat 44 Pak, Masya Allah. Surah Al-Furqan ayat 44, surat ke-25 ini. Ini ada kalimat hampir sama dengan Al-A'raf ayat 179 tadi, tapi lebih spesifik. Coba lihat. Ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah kalian mengira bahwa mereka itu banyak mendengar dan memahami? Kata Allah, lihat,
inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Nah, kata Allah, mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih parah daripada hewan ternak, kata Allah. Kita pikir mereka itu mendengarkan, kita pikir mereka itu memperhatikan, kita pikir mereka itu memikirkan, kita pikir. Tapi kata Allah, enggak, mereka itu hanya seperti hewan ternak. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ketika mengupas ayat ini, apa kata beliau? Itulah ketika peran bacalah tidak berfungsi dengan tepat dan benar. Ketika orang tidak mengawali beragama dan meraih dunia dengan bacalah, apa yang terjadi? Rapuh. Pernah mendengar statement Tom Cruise, Pak? Tahu Tom Cruise, Pak? Mission Impossible. Wow. Maaf Pak, secara perawakan yang merasa lebih ganteng dari Tom Cruise angkat tangan. Putih, tinggi, mancung, mata biru, betul Pak ya? Rambut lurus, ya. Tat, coba liatin Tom Cruise, Tat. Ya, coba. Sebentar, ya, bapak-bapak ini depan biar melihat Tom Cruise. Ya, Tom Cruise. Anak pondok yang merasa lebih ganteng dari Tom Cruise boleh? Tom Cruise, Tom and Jerry gitu Pak. Nih untuk bapak-bapak ini depan, bisa ngelihat Pak ya? Yang merasa lebih ganteng bolehlah maju. Saya punya videonya Pak. Apa kata Tom Cruise? Seminggu aku bekerja 7 hari. Seminggu itu cuma itu 7 hari loh Pak. Dia bilang aku tidak ada hari libur. Sehari aku hanya istirahat 4 sampai 5 jam. Oh, Pak, nggak Islam loh ini Pak. Kurang bacalah tadi Pak. Akhirnya kita rapuh Pak. Jelek kita Pak. Kita merasa Islam kita udah benar karena kurang membaca Pak. Hah? Paham Pak ya? Steve Harvey, orang Dubai, Uni Emirat Arab, Islam, pembawa acara kondang di Amerika. Apa dia bilang? Hanya orang-orang kaya tidak tidur 1 hari 8 jam, kata Steve Harvey. Saya Pak orang pondok Pak, tapi penyakit nomor 1 anak pondok itu tidur Pak. Maaf Pak, saya sampaikan saja Pak. Saya nggak tahu itu cara mengobati penyakit menular ini, saya nggak tahu Pak. Betul. Makanya Pak, Ustadz saya selalu bilang di pondok ini kayak mesin Pak. Ada jadi hasil, ada jadi ampas. Sayangnya lebih banyak yang menjadi ampas. Sayangnya. Ya. Ada berapa ribu pondok di Indonesia, betul? Ada berapa juta santri di Indonesia? Setiap tahun meluluskan santri. Tapi kita tetap kekurangan ulama, ustadz, dai, betul Bapak? Ya. Ada yang bagus, mahal pula kadang bayarnya, betul Pak ya? Susah didatangkan ya kan? Sibuk jadwalnya Pak. Susah didatangkan, susah. Hah? Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, ini luar biasa ini. Steve Harvey bilang, saya bangun itu jam 4, kata dia. Jam 4 saya sudah bangun. Ya. Stop tidur sehari 8 jam, dia bilang. Orang kaya tidak tidur 1 hari 8 jam. Itu hanya akal-akalan orang agar kita nggak jadi kaya. Makanya kita disuruh tidur 8 jam sehari. Nabi hanya tidur 4 jam sehari. Kok bisa Ustaz? Nabi tidur ba'da isya, bangunnya sepertiga malam awal. Coba hitung 4 jam cuma 4 jam. Sudah itu Nabi sholat tahajud sampai menjelang subuh. Menjelang subuh Nabi baring-baring ringan. Ya. Habis berbaring-baring ringan, azan subuh, sholat. Kenapa Nabi berbaring-baring ringan? Kata Syekh Doktor, ya, Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Kenapa Nabi tidur-tidur kecil dulu sebelum subuh, habis tahajud? Hampir 3 jam Nabi tahajud. Kenapa? Biar tidak kelihatan matanya kayak mata panda habis tahajud semalaman. Nah, itu Nabi Pak, biar segar subuhnya.
Maka Nabi tidur-tidur kecil Pak, tidur ringan sebelum subuh. Nabi hanya tidur 4 jam sehari Pak. Ini mesti kenal, bapak-bapak mesti kenal Mike Tyson. Kenal ya? Si Piton, betul? Gelarnya si Piton, betul? Petinju yang menggigit kuping Holyfield. Paham. Kata Mike Tyson, aku memilih $3 juta ditukar dengan 3 tahun penjara, dia bilang. Yang bertanya bilang, oh $3 juta bro, ini besar. Pak, bentar Pak, $1 itu 15.000. Jadi kalau $3 juta itu 45 miliar Pak. Ya, 45 miliar Pak. Ini orang kita ini Pak punya uang nggak sampai 45 miliar, tapi gayanya luar biasa Pak. Ya, gayanya kayak orang paling kaya Pak. Saya punya jamaah itu sebulan itu pemasukannya 24 miliar Pak. Tapi kalau ngaji biasa aja Pak, nggak ada banyak cincong deh Pak, biasa ya Pak. Benar Pak. Nah, saya di Masjid Agung Sleman itu yang datang bupati, yang datang Pak Sri Purnomo itu biasa aja Pak, dengerin. Aja. Kadang kalau santri kan gitu deh Pak. Tadi kan virus tidur tadi Pak, kau bawa ke masjid. Ini kalau di sini santrinya nggak ada yang tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti programnya sukses di sini Pak. Sukses, alhamdulillah. Kata santri, iya ada makan tadi, alhamdulillah. Pak, itu udah alhamdulillah loh Pak, kita syukuri, betul? Syukur dari bisa menjaga mata untuk tidak tidur dulu, mudah-mudahan nanti bisa jadi ulama semua, betul Pak ya? Amin, itu kan harapan kita ya. 45 miliar, lebih baik aku tidak punya uang 45 miliar, aku lebih pilih 3 tahun di penjara, kata Mike Tyson. Kenapa? Aku mendapatkan kedamaian di sana. Hidup itu tentang kedamaian, dia bilang. Kadang cara Tuhan menghukummu bukan mengambil sesuatu, tapi memberikan sesuatu. Pemberian itu kadang sifatnya hukuman, kata Mike Tyson. Aku dulu banyak uang, tapi aku dihukum. Aku tidak mendapatkan kedamaian, tapi di penjara aku merasakan kedamaian, dia bilang. Masuk Islam kan akhirnya Pak. Sekarang kan lebih baik hidupnya kan, lebih terjaga. Dia bilang aku merasakan ketenangan dalam hidupku. Apa yang pengen Ustadz sampaikan Pak? Ini kita coba lihat orang-orang besar di luar sana, Islam dan tidak Islam. Kita coba membaca, betul? Kita coba lihat Pak. Kalau kita membacanya banyak, bekerja seminggu 6 kali, itu harusnya ndak, betul? Harusnya ndak marah, betul? Bekerja sehari 8, 9, 10, 11, 12 jam, harusnya ndak marah, betul? Orang sukses bekerjanya 14 jam sehari. Ini orang Indonesia. Tadi Tom Cruise Pak, Khairul Tanjung. Kata Khairul Tanjung, dulu sebelum seperti ini aku bekerja sehari 14 jam. Sekarang aku masih bekerja 12 jam sehari. 12 jam. Orang kaya loh itu Pak, Bu. Di Indonesia ini satu-satunya orang Islam yang masuk 10 besar itu Khairul Tanjung Pak. Kalau kita membacanya benar, mesti beragamanya jadi enak, betul Pak ya? Bekerja tidak menggerutu, betul? Kalau kita membacanya benar, ibadah tidak menggerutu, caranya benar. Maka pangkal dari agama kita ini Pak, awal dari semua kebaikan kita beragama adalah belajar, membaca, belajar. Hadir Pak ke majelis ilmu Pak. Walaupun ustadznya menjelaskan kita tidak paham, tidak apa-apa Pak, dengerin dulu Pak. Ustadznya tidak enak Bu, tidak apa-apa, dengerin aja. Percaya atau tidak Bapak Ibu, bapak saya bukan ustadz, bapak saya anggota DPR. Ibu saya ibu rumah tangga. Dulu sebelum saya mondok Bapak Ibu, ibu saya tidak berjilbab, sholatnya tidak rutin. Saya pun sebelum mondok, tamat SMA saya mondok Pak. Itu saya sholat sekali seminggu Bu. Tapi percaya atau tidak, dulu waktu kecil nenek selalu mengajak saya ke masjid. Saya sampai hari ini tidak pernah mengingat materi yang disampaikan Ustadz hari ini. Sampai hari ini. Artinya saya hadir ke masjid kala itu tidak paham apa yang disampaikan Ustadz Pak. Tapi saya diajak terus ke masjid oleh nenek saya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada chemistry dengan masjid. Didoakan menjadi ustadz.
Tamat SMA nenek saya meninggal dunia, masuk pondok lah saya Pak. Atas doa nenek saya alhamdulillah pondok pertama 2 tahun saya lulus sebagai predikat juara umum PPNI Pak. Saya hafal kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mihyuddin Mistu. Saya hafal Arba'in Nawawi. Saya hafal kitab Min Hisnul Muslim ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Saya menghafal beberapa kitab lainnya Pak. Ya, alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan sekali duduk paling cepat Pak. Saya menghafal bukan hanya Al-Quran, bahkan hadis dan syarah hadis serta tafsir. Saya menyelesaikan tafsir Al-Misbahul Munir fi tahdhib tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Pondok berikutnya saya menyelesaikan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Mau muntah rasanya waktu itu Pak, waktu itu. Selesai aja tapi. Sekarang masih paham enggak? Ada yang masih paham, yang masih ingat, ada yang sudah lupa Pak. Kalau hafalan bagaimana Ustaz? Banyak lupanya sekarang Pak. Banyak dosa Pak di luar Pak. Mau pergi kajian ada orang pulang dari klub malam kan kelihatan kan? Hilang hafalan kan? Banyak dosa saya Pak. Jadi saya akui dulu ya, sekarang udah banyak lupanya saya Pak. Udah banyak lupanya. Makanya saya bawa buku Pak, karena takut lupa. Ya. Jadi pangkal dan awal dari semua kebaikan manusia itu rupanya belajar Pak. Belajar. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang Nabi lakukan? Surat Al-Jumu'ah ayat kedua, surat ke-62 juz ke-28 ayat kedua lembar sebelah kanan baris nomor 2 paling atas. Ayat kedua. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat ummi, masyarakat yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Pak, Bu, sebentar saya tanya. Orang Mekah bisa baca, bisa tulis enggak? Orang Mekah bisa. Ini kekeliruan kita kalau baca ayat tapi tidak pakai tafsir, Pak. Orang Mekah itu bisa baca, bisa tulis. Ada bukti? Ada. Perjanjian mengembargo Nabi 3 tahun yang ditulis dan ditempel digantung di Ka'bah yang nanti dimakan rayap. Masih ingat? Berarti bisa baca, bisa tulis, betul? Di Mekah kala itu santer yang namanya syair. Syair itu tidak bisa ada tanpa baca dan tulis, betul? Siapa masyarakat enggak bisa baca, enggak bisa tulis? Yathrib, Madinah. Kata Buya Hamka, kecamuk perang 200 tahun, suku Aus dan Khazraj. Kata Buya Hamka, tanahnya tandus. Kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum, sulit mencari lapangan pekerjaan di sana. Tanahnya tandus, gejolak perang, itu Yathrib Madinah. Allah mengutus Nabi Muhammad ke sana. Orang-orang enggak bisa baca, enggak bisa tulis, tertinggal, terbelakang. Apa yang Nabi lakukan di sana? Yatslu alaihim ayatih. Yatslu alaihim ayatih. Menafsirkan ayat ini dinukil statement Abu Bakar As-Siddiq, Nabi di Madinah setiap hari 5 ayat, 3 hal. Setiap hari 3 hal. 5 ayat ini 3 hal. Kata Abu Bakar, 1, benar membacanya 5 ayat ini. 2, benar memahami. 3, benar mengamalkan. Cuma itu yang Nabi lakukan setiap hari di Madinah. Apa yang Nabi ajarkan? Belajar. Apa yang Nabi ajarkan? Baca dengan benar, pahami dengan benar, amalkan dengan benar. Itu saja yang Nabi lakukan. Belajar. Bana masjidan al-mu'akhwa bainal muhajirin wal ansar, al-mu'ahada bainal musyrikin, ya, wal yahud wan nasara. Ya, Nabi nanti membangun masjid. Bangun masjid ini basic untuk mengaji, Pak. Ada pendatang dari luar Madinah namanya Ahlu Sufah. Berapa jumlahnya? Kata Imam Al-Qurtubi 700 orang. Ngapain mereka pendatang itu, Ustaz? Belajar agama. Silakan baca kitab judul kitabnya Al-Ulama fi Thalabil Ilmi. Kok saya lupa itu? Risalatul Ulama fi Thalabil Ilmi, ditulis oleh Syekh Al-Bankani. Yaitu buku tentang perjalanan ulama dari zaman Nabi sampai zaman salaf terakhir menuntut ilmu, Pak. Itu cerita di sana ada hadis Nabi, orang-orang Ahlu Sufa itu meninggalkan anak istri untuk belajar di Masjid Nabawi. Namanya Ahlu Sufa. Kenapa? Mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi. Jumlahnya 700 orang. Apa kerjaan mereka? Belajar agama.
Allah yang bilang, apa yang Nabi lakukan di Madinah untuk membangkitkan Madinah, ekonominya naik, maju ekonominya. Maju mereka, sukses mereka, jaya mereka. Dulunya tertinggal. Apa yang Nabi lakukan? Yatlu alaihim ayati. Diajarkan 3. Benar membaca, benar memahami, benar mengamalkan. Benar membaca, benar memahami, benar mengamalkan. Iqra. Kan balik Pak ya? Iqra. Nabi ngerti Pak, perintah pertama itu bacalah. Awal dari semua kebaikan itu membaca dan memahami Pak. Kalau kita baca, kita paham, maka bisa beribadah, berbuat, berkata dengan benar. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau pernah berkata, sebenarnya belajar itu lebih penting daripada sholat, kata beliau. Karena sholat tidak diterima tanpa belajar yang benar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lebih penting. Makanya Pak Imam Syafi'i bilang, ini Imam Syafi'i Pak, ini Imam Syafi'i yang bilang, kalau kita masuk masjid, di masjid ada kajian, Bapak mau datang sholat tahiyatul masjid dulu, kata Imam Syafi'i, tidak usah tahiyatul masjid, langsung ikut majelis. Kita habis sholat maghrib, nah ini kan ada kajian pada maghrib ya, nah ini bagus Pak, ini fikih Pak. Kata Imam Syafi'i, habis maghrib kita mau sholat ba'diyah, ada ba'diyah maghrib, betul? Kita mau sholat ba'diyah, tapi kajian sudah dimulai, ustaznya sudah duduk di kursi, jangan sholat ba'diyah, kata beliau. Menuntut ilmu jauh lebih penting daripada itu. Bahkan ingat, sholat isya boleh diundur kalau majelis ilmu belum selesai, dengan catatan kesepakatan jamaah, masjid dan azan tetap di awal waktu. Azan tetap di awal waktu, iqomahnya yang mundur, karena sedang menuntut ilmu agama. Sebegitunya Pak. Itu fikih Syafi'i Pak, luar biasa. Ya, ayo Pak, ini Masya Allah, ini kita masjid, Alhamdulillah punya masjid Pak. Ini soundnya bagus, ada AC-nya. Ya, Masya Allah loh Pak. Alhamdulillah warga sekitar bisa kita, ayo ngaji, yang nggak ngaji kita undang Pak, kita ajak. Karena apa? Pangkal semua kebaikan itu belajar. Terakhir, kalau nanti ada pertanyaan, ini udah hampir 1 jam Pak. Tadi jam 5 saya lihat itu mulai kita. Ini sudah mau jam 6 pas ini. Terakhir Pak, dari tahun 1245 Masehi sampai tahun 1919 Masehi, Belanda menjalankan tanam paksa di Nusantara. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, kata beliau, tanam paksa itu sebenarnya tidak saja tentang ekonomi, tapi juga itu politik Belanda menjauhkan orang kita dari belajar. Nih Pak, saya punya bukunya Pak. Ya, Bapak kalau nanti penasaran boleh saya fotokan. Saya fotokan. Jadi kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, tanam paksa itu adalah cara Belanda menjauhkan warga dari ulama, dari guru, dari ilmu, biar mereka nggak belajar. Kalau mereka tidak belajar, kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, mereka bodoh. Kalau mereka bodoh, bisa dipecah belah. 1245 sampai 1919, hampir 700 tahun. Pak, kenapa ada gelar haji? Salah satu gelar haji itu ada, salah satu. Orang Arab mana ada gelar haji, betul? Cuma ada 2 alasan Pak gelar haji itu. Satu, alasannya karena naik haji itu susah. Dan itu sangat pendapat banget. Yang kedua, alasan paling benar, dan ada datanya. Apa? Dulu orang Belanda mendapati orang-orang yang pulang dari haji itu mereka memberontak melawan Belanda, tidak terima dengan penjajah. Maka Belanda berpikir, ini para pemberontak ini dari mana? Oh, alumni haji semua. Sekarang begini saja, orang yang pulang haji dikarantina, diberi gelar haji. Apa tujuannya gelar haji? Agar kalau mereka itu memberikan pengaruh, gampang diawasi. Silakan baca Pak. Jadi Belanda pengen mengawasi orang yang pulang haji. Oh, dia di sana mempengaruhi, tangkap. Karena Belanda belajar, orang-orang yang membuat pergerakan pasti pulang dari tanah suci belajar agama mereka, belajar mereka. Masya Allah Pak. Jadi ini kita barusan memperingati 77 tahun Indonesia merdeka, betul Pak ya? Ya, rupanya dulu lama Pak kita ini tak kunjung merdeka, berpecah belah kita. Kenapa rupanya? Karena kita tertinggal dalam belajar. Ya Pak ya, ayo Pak, semangat belajar Pak. Jangankan orang Islam Pak, saya waktu ke Thailand Pak,
di Thailand itu Pak. Dulu Thailand itu Pak kalau belajar orang nggak boleh kayak gini Pak. Belajar itu orang Thailand itu mereka dulu karena agama Buddha kan di sana Pak ya. Itu harus pakai pakaian Buddha dan harus di vihara Pak. Nggak boleh di kelas-kelas, nggak boleh sama mereka. Itu ajaran mereka dulu. Maka anak raja yang kuliah di Inggris bilang itu nggak boleh, nggak harus. Boleh belajar di kelas, buat rumah sakit, buat sekolah, buat universitas. Tidak boleh ada perbudakan. Mulai dari mana? Belajar. Jadi pangkal dari semua kebaikan itu adalah ilmu itu sendiri. Belajar. Mari Pak kita semangat belajar. Kalau ada kajian kita ramaikan, kita datang. Perkara belum paham tidak apa-apa, nanti kita bisa diskusi, bertanya. Belum paham juga kita dengarkan dulu, insya Allah. Ya. Tat, kalau ada pertanyaan sebentar Pak. Kenapa ya Tat ya? Saya kalau ngaji baca buku sulit paham. Ini saya sampaikan gurunya Imam Syafi'i. Namanya Waqi'. Di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Waqi' buruknya hafalanku. Karena Imam Syafi'i ini Pak tidak sengaja ngelihat betis wanita yang tak sengaja pula tersingkap. Betis tak sengaja tersingkap, Imam Syafi'i tak sengaja melihat, hafalannya rusak. Lah kita hari ini Pak, ya, di sini Pak, goyang-goyang dia. Jangan pura-pura nggak tahu Pak. Jangan pura-pura nggak tahu. Grup SD itu loh Pak, alumni SD SMP, dia kirim macam-macam seperti itu kan Pak. Astagfirullah. Kenapa kita sulit kadang-kadang memahami agama ini Pak? Ilmu. Kenapa? Kata gurunya Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi faqala i'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahul 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu Allah buat terhalang dari hati orang yang bermaksiat. Artinya kalau kita ngaji awal-awal kok rasanya berat, wajar. Karena proses mengikis dosa kan Pak. Sabar Pak, tunggulah mungkin 3, 4, 5, 6 bulan. Insya Allah Pak nanti enak ngajinya tuh enak. Itu Pak. Istrinya Pak Irwan ini Bu Ika. Itu beliau sama teman-temannya ada majelis namanya Matata Pak. Majelis tahsin tafsir Al-Quran. Jadi ada tahsinnya, ada tafsirnya. Itu mulai 9:30 selesainya azan zuhur Pak. Cuma membernya khusus mereka aja itu Pak, terbatas mereka itu. Itu rutin Pak, seminggu sekali. Udah lebih 6 bulan, udah setahunan Pak. Sekarang ngaji enak aja Pak, enak aja karena udah lama Pak ngaji rutin, enak aja Pak. Mau ngaji di mana-mana pindah, ibu-ibu datang, mau dimanapun tetap ngaji, bawa catatan semua. Tanya itu, ini tanya ke istri beliau itu Pak, nih ibu-ibu tanyalah ke istri beliau, itu yang ngaji semua bawa catatan. Paham Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu bilang itu ibu-ibu nggak ada kerjaan mungkin Ustaz, enak aja, orang-orang punya ya. Saya waktu kemarin waktu opening itu Pak, datanglah ibu-ibu banyak. Ada salah satu jamaah itu di perumahan Balai Hinggil. Saya tanya ke ibu-ibu yang biasa ngaji rutin, saya bilang, Bu maaf ibu yang di rumah Balai Hinggil itu belum kelihatan. Tat maaf ini Balai Hinggil semua loh Tat. Orang Balai Hinggil semua. Jadi penguasa gas di Jogja ini Pak, itu jamaah saya Pak. Ya, itu jamaah saya Pak. Jadi kalau Bapak bilang mereka nggak punya pekerjaan, mereka punya seabrak kerjaan Pak. Ya, yang punya JCM itu ngaji Pak. Istrinya orang Islam itu Pak. Ya, kerjaannya banyak Pak. Perusahaannya banyak, tapi ngaji. Dan setelah lama bisa menikmati, betul? Maksud kami Bapak Ibu, kalau awal-awal kok sulit menikmati, wajar. Itu Bapak Ibu ya. Kok sulit paham, wajar. Proses, butuh waktu. Saya rasa itu Pak, sebagaimana firman Allah tadi surat Al-Alaq ayat 1-5, pangkal awal dari semua kebaikan kita dalam beragama adalah belajar, membaca, memahami agama. Ayo Pak kita belajar. Mudah-mudahan kalau bisa menikmati nanti pelan-pelan mungkin mencatatnya di handphone atau nanti pulang dibuat ringkasan begitu Pak ya. Mudah-mudahan dengan itu keberkahannya bertambah banyak. Saya rasa itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang bertanya satu kalau ada.
Kalau tidak ada kita cukupkan, Bapak Ibu. Cukup? Cukup sepertinya. Bapak Ibu sehat-sehat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya banyak berlimpah dan berkah rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir sehat badan dan hatinya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya. Mudah-mudahan soleh, soleha anak cucu keturunannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya Allah pahamkan agama, istiqomah dalam beragama yang benar. Mudah-mudahan dengan itu bahagia di dunia, bertetangga kelak kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon maaf banyak salah dan kurang. Saya rasa cukup, nanti langsung ditutup berarti ya. Langsung ditutup aja. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat semua, lancar aktivitasnya. Yang hari ini pengen berliburan, mudah-mudahan liburan yang membahagiakan. Begitu Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.